Pagi, warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa dengan saya, Pendeta Henry Victory Sihasale, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Bethlehem dalam program Morning Call GPIB di hari Rabu, tanggal 8 April 2026. Juga saya mengucapkan selamat Paskah kepada semua warga dan sahabat GPIB dengan keluarga masing-masing. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 17. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 17. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, dan kami saat ini bersyukur akan pertolongan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat kembali menikmati hari yang baru. Dan Tuhan melayakan kami untuk menerima firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 17. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Warga dan sahabat GPIB dimanapun berada, fakta bahwa atau kesaksian dari Injil tentang sikap atau respon dari para murid terhadap kebangkitan Yesus itu hampir merata, bahwa ada sebagian dari para murid yang ragu-ragu. Jadi tidak semua para murid percaya dengan pengalaman mereka menyaksikan Yesus yang bangkit, tapi ada juga yang ragu-ragu. Apa maksudnya bahwa kesaksian ini diangkat oleh para penulis Injil, termasuk penulis Injil Matius dalam bacaan kita saat ini? Bukankah kalau kesaksian ini diangkat, maka bisa menjadi catatan di kemudian hari bahwa kebangkitan Yesus bisa diragukan sungguh-sungguh terjadi? Warga dan sahabat GPIB dimanapun berada, ternyata dengan mengangkat adanya kenyataan bahwa ada sebagian atau beberapa dari para murid Tuhan Yesus yang ragu-ragu dengan penglihatan mereka akan Yesus yang bangkit, itu menunjukkan bahwa kebangkitan itu memang sungguh-sungguh terjadi. Bukan dilatar belakangi oleh sebuah keyakinan atau kepercayaan di awal bahwa Yesus akan bangkit, tetapi dengan menunjukkan bahwa ada beberapa murid yang ragu, maka dapat kita pahami bahwa memang dari para murid sendiri tidak punya bayangan atau gambaran bahwa guru mereka yang disalib dan mati itu akan bangkit. Dan keraguan-raguan di sini menunjukkan bahwa secara manusiawi mereka sendiri masih belum sadar akan apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui Yesus Kristus bagi dunia ini. Dengan keraguan-raguan, maka kita dapat menyadari bahwa peristiwa kebangkitan bukan peristiwa yang menjadi produk dari penafsiran atau hasil penafsiran para pengikut Yesus, tapi kebangkitan adalah pengalaman yang dimiliki oleh pengikut Yesus melihat hal itu benar-benar terjadi. Ya, itu adalah pengalaman di mana mereka menjadi saksi bahwa hal itu benar-benar terjadi. Jadi keraguan-raguan di sini menunjukkan bahwa peristiwa kebangkitan itu sungguh-sungguh terjadi, bukan merupakan produk dari pikiran atau perasaan
dari para murid tentang Yesus yang mereka cintai. Dengan kebangkitan, Allah mau menyatakan kepada para murid bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah juru selamat manusia dan dia hadir merupakan wujud dari rancangan Allah dalam menyelamatkan umat manusia. Dan disinilah penting para penulis Injil mencatat sikap atau isi hati beberapa murid saat melihat peristiwa kebangkitan, bahwa mereka ragu-ragu karena tidak yakin bahwa peristiwa kebangkitan itu sungguh-sungguh mereka alami atau mereka saksikan. Dan ini yang menunjukkan bahwa kebangkitan adalah peristiwa yang sangat mungkin terjadi saat Allah yang mengerjakannya bagi kehidupan kita. Demikian juga di dalam kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang baru, di dalam kita beritikat atau bertekad untuk terus berubah dan membarui diri sebagai pribadi yang lebih baik, maka landasilah itu dengan sebuah keyakinan atau kesaksian yang dimiliki oleh para murid, oleh penulis Injil, bahwa meskipun kita tidak punya kemampuan atau tidak dapat membayangkan tentang pribadi kita yang lebih baik, tapi kita dapat mempercayakan semuanya itu kepada Allah yang akan mengerjakannya di dalam kita seturut kehendaknya. Demikianlah yang dapat kiranya menjadi perenungan bagi kita tentang peristiwa kebangkitan dan keraguan yang ada pada beberapa murid yang menyaksikannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang telah Kau nyatakan pada saat ini. Kiranya Engkau memperkenankan kami terus dibimbing oleh Roh-Mu di dalam mengingat dan merenungkan firman-Mu, bahkan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan untuk menjadi pribadi yang hidup berkenan di hadapan. Dan kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan melindungi kami dengan kuat kuasa Tuhan. Dan bukan hanya kami, tapi juga keluarga yang kami cintai. Kami berdoa bagi gereja-gereja ya Tuhan. Dan berdoa bagi GPIB dan Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk masyarakat dan bangsa dan negara kami, agar hidup berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga kami berdoa untuk segala yang ada terjadi di dunia ini, secara khusus peristiwa-peristiwa peperangan, kekerasan, penindasan yang dapat merusak kehidupan yang Tuhan ciptakan dan yang dapat membawa penderitaan demi penderitaan bagi kehidupan manusia dan ciptaan yang lain. Saya mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memegang kendali untuk setiap pihak yang dapat merusak kehidupan di dunia ini, baik di dalam kehidupan gereja, keluarga, masyarakat, maupun dari kehidupan seluruh umat manusia dan ciptaan Tuhan. Saya berdoa, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami menaikkan permohonan dan menerima sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Morning Call GPIB pada hari Rabu tanggal 8 April 2026. Tuhan memberkati warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Salam bagi keluarga dan senantiasa hidup dengan semangat pembaruan. Sampai ketemu.